1011 Jiwa Spektral. Jiwa Spektral. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Para makhluk abadi yang hadir tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Sitar, kesengsaraan aliran bintang, kedua kesengsaraan besar ini dengan mudah dihentikan oleh Spectral Soul, semudah meminum air. Ini adalah kekuatan dari iblis tingkat 9 yang terhormat. Hati Fang Yuan bergetar. Spectral Soul sudah mati, yang hadir sekarang hanyalah jiwanya. Jiwa raksasa ini sudah melampaui bentuk normal. Tingginya ribuan meter, seperti raksasa yang mengesankan. Awan gelap yang diciptakan oleh formasi tak bernyawa dari 10 zombie abadi ekstrim hanya mencapai ketinggian pinggangnya. Fang Yuan dan yang lainnya berada di udara, menyerupai lalat. Melihat kaki Spectral Soul, itu menyerupai puncak gunung raksasa. Dada Spectral Soul telah mencapai awan, dia setinggi langit. Dia memiliki 3 kepala. Kepala depan memiliki tanduk naga, surai singa, mata ular, dan gading gajah. Kepala kiri memiliki dahi berwarna persik, rambut seperti rumput, dan 3 mata seperti bunga. Kepala kanannya memiliki pinggiran awan, mata menyerupai kilat, telinga seperti api, dan mulut emas. Dia memiliki 1000 lengan, 500 di setiap sisi. Lengannya gelap seperti tinta, otot-ototnya menonjol dengan garis-garis tegas, mengeluarkan aura iblis. Dia juga memiliki 1000 tangan hantu. Sebelumnya, pengadilan surgawi telah menghabiskan upaya besar untuk menggunakan menara bordir untuk melumpuhkan tangan hantu ke tanah, tetapi itu hanya 1 dari 1000. Ah, penampilan ini. Jangan bilang padaku, tidak mungkin. Perilisan telah mengenali Spectral Soul Demon Venerable, dia berteriak tak percaya. Lengannya menutupi kepalanya, dia menggelengkan kepalanya saat dia mundur, dia kehilangan semua keanggunan yang dimiliki oleh seorang Gu Immortal peringkat 7. Penampilan Spectral Soul Demon Venerable bukanlah rahasia, itu tersebar luas di dunia Gu Immortal, bahkan di dunia fana itu terkenal. Terutama di perbatasan selatan, banyak desa dan manusia yang tak terhitung jumlahnya memiliki budaya memuja Spectral Soul Demon Venerable. Orang-orang menggunakan tanah liat untuk membuat patung Spectral Soul Demon Venerable, dan akan berdoa kepadanya selama festival dan persembahan. Pupil mata Halo Wulan menyusut hingga seukuran peniti, dia sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara, seluruh tubuhnya menggigil. Teguk, Tai Bai Yun Seng menelan ludahnya, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Fang Yuan menunjukkan ekspresi terharu penuh antisipasi. Keterkejutannya dari sebelumnya telah lenyap. Ini, apakah batas jalur jiwa? Jiwa berubah dari hantu menjadi padat, dapat mengganggu dunia material, sama padatnya dengan tubuh fisik, dan sangat kuat. Fondasi jiwa seperti itu pasti melampaui 100 juta jiwa manusia. Jiwaku dibandingkan dengannya, seperti semut melawan bulan. Tetapi bahkan Spectral Soul Demon Venerable yang kuat pun akhirnya meninggal, jiwanya kembali ke pintu kehidupan dan kematian. Sekarang setelah dia keluar, menentang surga dan takdir, apa yang coba dia lakukan? Kapan aku bisa mencapai level seperti itu juga? Tetapi bahkan pada level ini, dia tidak dapat menghindari kematian. Aku mengejar kehidupan abadi, apakah itu benar-benar ada? Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang, saat ini, dia merasa sangat bersemangat. Bahkan sebagai zombie abadi, dia bisa merasakan sensasi berdarah panas. Seseorang bisa belajar dari contoh yang diberikan oleh orang-orang yang cakap. Spectral Soul Demon Venerable adalah seorang pendahulu yang tidak dapat disangkal merupakan cikal bakal kultivasi Gu. Bahkan Fang Yuan, yang memiliki pengalaman 500 tahun, tampak kecil seperti lalat ketika dia menghadapi Spectral Soul Demon Venerable. Tetapi ketakutan Fang Yuan telah hilang sepenuhnya. Dia merasakan kegembiraan yang dalam, itu seperti demam. Seperti orang yang bercita-cita mendaki gunung tertinggi dan melihat puncak yang tak terukur tingginya. Meskipun itu bukan tujuannya, dia tetap merasa sangat termotivasi dan ingin memanjatnya, melampauinya. Fang Yuan sudah lama melupakan kematian. Jika dia meninggal di jalan kenaikan, bahkan jika mayatnya dinodai dan jiwanya hancur total, lalu kenapa? Inilah tujuan yang dia kejar. Bam! Pada saat ini, menara pengawas surga meledak dengan cahaya agung, menghancurkan tangan hantu jiwa hantu dan mendapatkan kembali kebebasannya. Bagaimanapun, itu adalah rumah Gu abadi peringkat 9. Di dalam menara, atmosfernya sangat berat. Para dewa Gu pengadilan surgawi menggigit bibir mereka, melihat raksasa yang luar biasa ini, mereka merasakan tekanan besar di hati mereka.
Seperti yang diharapkan dari jiwa hantu, kekuatan iblis yang begitu besar, itu benar-benar mengerikan. Penguasa menara pengawas surga tertawa keras, aura di tubuhnya naik saat rambut keperakannya bergoyang, lengan bajunya berkibar seperti panji perang. Semangat juangnya segera menyebar ke dewa-gu pengadilan surgawi lainnya. Mata para dewa menyala dengan penuh gairah. Kehendak surga tidak dapat ditentang. Surga tidak dapat ditentang. Bahkan jika kau adalah Spectral Soul Demon Venerable, yang pernah membantai dunia dan menyebabkan pertumpahan darah yang tak berujung. Eramu sudah berakhir. Bahkan jika kita mati hari ini, kita akan melindungi Dao Agung Surga. Ayo, aktifkan menara pengawas surga. Para dewa memiliki tekad yang kuat, menara pengawas surga bersinar dengan cahaya menyilaukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala kiri Spectral Soul melihatnya sambil menggeram, beberapa tangan bergerak-gerak. Seluruh Spectral Soul bergerak dengan kecepatan yang tidak proporsional dengan ukurannya. Dalam sekejap, beberapa tangan memegang erat menara pengawas langit. Semakin banyak tangan hantu muncul, saling tumpang tindih, mengelilingi menara pengawas surga di tengah. Para dewa abadi pengadilan surgawi tidak kenal ampun, cahaya menara pengawas surga bersinar melalui celah-celah jari tangan hantu, memancarkan cahaya yang menyerupai bilah tajam. Lebih dari 10 tangan hantu telah berlapis bersama, tetapi mereka bergetar samar-samar. Jiwa hantu, setelah sampai pada titik ini, benar-benar mengabaikan menara pengawas surga, ketiga kepala itu melihat ke arah langit, memiliki ekspresi muram. Meskipun tingginya beberapa ribu meter, langit lebih tinggi, masih di atas kepalanya. Seolah marah dengan kesombongan jiwa hantu, bagian terdalam langit menyulap badai petir terkuat yang bisa dikerahkannya. Perasaan apokaliptik menyelimuti para dewa. Ini bukan lagi kesengsaraan besar. Ini adalah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang kiamat. Para dewa abadi sekte bayangan kehilangan kata-kata. Di luar kesengsaraan besar, ada banyak sekali kesengsaraan. Banyak sekali kesengsaraan yang mengerikan, jika seorang Gu Immortal peringkat 8 melewati ketiganya, mereka akan menjadi peringkat 9 yang terhormat. Surga menjadi marah, ia tahu bahwa kesengsaraan besar tidak berguna melawan Spectral Soul, oleh karena itu, ia menyulap banyak sekali kesengsaraan. Banyak sekali kesengsaraan, penjara petir angin. Cepat, 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 banyak sekali kesengsaraan turun lebih cepat dari harapan Gu Immortal manapun. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, tornado yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuh Spectral Soul seperti ular piton dan naga. 3 kepala Spectral Soul meraung ke langit dengan marah. 6 matanya memancarkan cahaya merah darah yang mengalir dengan niat membunuh, itu memiliki aura yang mengintimidasi. 1000 lengan bergerak bersama, tangan hantu merobek tornado sementara tinjunya yang seperti bukit meninju baut petir di langit. Halo Lan dan yang lainnya tidak dapat berbicara lagi. Pemandangan di depan mereka bagaikan peragaan ulang kisah legendaris. Ribuan kesengsaraan itu menargetkan jiwa spektral dan 10 formasi ekstrim. Fang Yuan dan yang lainnya berada di dalam formasi, mereka agak aman. Kekuatan ribuan kesengsaraan ini jauh lebih tinggi daripada yang biasa. Tubuh utama kita bisa menahannya. 10 formasi ekstrim, sudah disempurnakan 60%. Hanya 60%, kesengsaraan berikutnya akan menjadi lebih mengerikan. Mengatakan ini, para dewa Gu sekte bayangan terdiam. Musuh bebuyutan mereka yang sebenarnya bukanlah pengadilan surgawi atau Fang Yuan, melainkan surga. Jika mereka dalam keadaan lengkap, kelompok Shadow Sect yakin. Namun karena pengadilan surgawi dan Fang Yuan, mereka berada dalam keadaan tidak lengkap. Pada kenyataannya, formasi 10 ekstrim hampir hancur sebelumnya. Mereka hanya menyelamatkannya dengan mengorbankan Zombie Alliance. Kota bulu suci telah hilang, dan tubuh utama kita telah muncul, kita tidak banyak berguna sekarang. Itu benar, kita harus mengorbankan diri kita untuk formasi 10 ekstrim dan menghemat waktu, itulah cara terbaik. Lalu, bagaimana dengan orang-orang itu? Serahkan saja pada kami. Ying Wuxie mengatakan ini sambil menatap Boking. Kesengsaraan selanjutnya akan lebih kuat. Para dewa Gu Shadow Sect tidak banyak berguna dalam melawan kesengsaraan. Mereka mungkin juga menggunakan diri mereka sendiri untuk mempercepat penyempurnaan formasi. Identitas sebenarnya dari para dewa Gu Shadow Sect ini adalah bahwa mereka adalah jiwa terbelah dari Spectral Soul Demon Venerable. Justru karena ini, Shadow Sect dapat tetap misterius dan bersembunyi di belakang layar, berkembang selama bertahun-tahun tanpa mengekspos diri mereka sendiri.
Ini juga alasan mengapa para dewa abadi Sekte Bayangan mengabaikan kematian, mereka bersatu dan tidak peduli dengan pengorbanan. Kekuatan besar ini hanyalah pertunjukan satu orang oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Setelah berdiskusi, para dewa abadi Sekte Bayangan, termasuk Seven Star Child dan Song Zixing, membuat pilihan yang sama seperti Pak Tua Yanxi, mereka memasuki formasi dan mengorbankan diri mereka sendiri. Hanya dua orang yang tersisa. Salah satunya adalah Ying Wuxie, ia memiliki fisik pencari realitas mimpi murni, tingkat kultivasinya juga meningkat seiring berjalannya waktu. Pada saat-saat terakhir hidupnya, ia akan sepenuhnya menjadi peringkat 9, ia adalah kartu truf terakhir dari jiwa spektral. Yang lainnya adalah zombie abadi Boking, ia juga merupakan salah satu jiwa terbelah dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, tetapi saat ini, ia hanyalah tubuh zombie abadi Boking, jiwa yang tersisa di dalamnya bukanlah Boking tetapi Moyao. Jiwa yang tersisa milik Moyao tidak akan membantu dalam formasi bahkan jika ia masuk, ia hanya dapat disempurnakan menjadi material abadi. Ini tidak sepadan, jadi ia tetap tinggal. Saat ini, Spectral Soul mengendalikan situasi, menahan berbagai kesengsaraan sekaligus menekan Heaven Overseeing Tower. Zombie abadi Boking dan Ying Wuxie tidak lagi khawatir, mereka menyerang Fang Yuan dan yang lainnya. Fang Yuan dan yang lainnya bukan tandingan mereka, mereka segera mundur. Namun, karena dikelilingi oleh formasi, dan dengan metode jalur ruang angkasa yang disegel, kemana mereka bisa lari? Boking melambaikan tangannya dan cahaya pedang terbang keluar, memenggal kepala perilisan saat darah menyembur keluar dari lehernya. Kekuatan pedang, abadi tidak dapat dilawan, manusia seperti sebelumnya. Pada saat yang genting, Tai Bai Yun Seng mengaktifkan manusia seperti sebelumnya sebagai gua abadi. Perilisan kembali ke keadaan semula, menyentuh lehernya, matanya dipenuhi rasa takut. Lengan zombie abadi Boking berada di belakang punggungnya, dia tertawa dengan arogan, hanya seorang gua abadi jalur waktu peringkat 6, bagaimana dia bisa menghentikanku? Saat dia mengatakan ini, mata perilisan melebar saat ki pedang keluar dari tubuhnya, mengubahnya menjadi setumpuk daging lembek. Bibi kecil, Hei Loulan berteriak kesakitan, matanya merah padam saat dia menyerang Boking. Ying Wuxie menghalangi Fang Yuan. Dia menatap Fang Yuan dengan saksama, Fang Yuan, kamu benar-benar dapat meninggalkan alam mimpiku, sangat menarik. Kemudian, dengan tingkat kultivasi peringkat 8-ku, aku ingin melihat apakah kamu dapat melarikan diri darinya lagi. Petik 2, kamu tahu namaku. Fang Yuan menggeram, merasakan sesuatu yang salah. Hehehe, kau adalah iblis dari dunia lain, kau masih berguna bagi Sekte Bayangan, aku akan mengampuni nyawamu. Jangan berpikir untuk menggunakan Spring Autumn Cicada, gua abadi tingkat 6 ini telah dideduksi oleh Pak Tua Yanxi. Dalam kondisinya saat ini, itu tidak dapat digunakan, bukan? Ying Wuxie yakin akan kemenangan, dia mendekat sambil tersenyum. Apa? Seluruh tubuh Fang Yuan bergetar 100.000 tahun yang lalu. Perbatasan selatan, Gunung Xuanqi. Saat itu malam hari, kegelapan ada di mana-mana. Angin dan guntur bergemuruh, kilat menyambar di medan perang pada saat-saat tertentu. Di tengah perjalanan menuju Gunung Xuanqi, lebih dari 10 mayat Gu Master tergeletak di tanah. Hujan turun deras, tetapi tidak dapat menghilangkan bau darah yang pekat dari tempat itu. Sebuah pertempuran baru saja berakhir, hanya ada 2 orang yang tersisa di medan perang, pemenangnya sudah jelas. Hahaha, seorang pemuda tertawa sambil melihat ke langit, matanya merah darah, ekspresinya dipenuhi dengan haus darah. Dia perlahan berjalan menuju Gu Master lainnya. Gu Master lainnya adalah seorang pria tua, dia terluka parah dan tidak dapat bertarung lagi. Dia mundur dengan tergesa-gesa, tetapi dia tersandung dan jatuh ke dalam lumpur. Gu Master muda itu perlahan berjalan di tengah hujan, berdiri di depan Gu Master tua itu, melihat ke bawah dengan gagah, tatapannya dingin dan sedingin es, tidak ada sedikit pun kehangatan. Tetapi tatapan Gu Master tua itu tidak membawa rasa takut, sebaliknya, itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kemarahan. Lelaki tua itu berteriak, kenapa? Kenapa? Aku kakekmu? Aku yang membesarkanmu, aku yang mengajarimu semua yang kau tahu. Semua pencapaianmu hari ini adalah karena didikan klan. Kenapa kau menyerang petinggi klan? Kenapa kau membalas kebaikan kami dengan permusuhan? Kenapa? Kenapa? Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Gu Master muda itu menundukkan pandangannya, tersenyum tipis, kenapa? Aku tidak benar-benar mempertimbangkan itu.
Kalau aku harus memberi alasan, mungkin karena aku kesal. Kesal, benar sekali. Mengatakan hal-hal seperti, klan kita lebih lemah dari pihak lain, kita harus menanggungnya dan menderita dalam diam. Mengatakan hal-hal seperti, kita harus menghormati yang tua dan mencintai yang muda, kita harus sopan dan memiliki integritas, kita tidak boleh membantah orang yang lebih tua. Mengatakan hal-hal seperti, klan mengandalkanku untuk mempertahankan reputasinya, aku harus memikirkan orang-orang klan, begitulah caraku bisa menjadi pemimpin klan yang brilian, itu benar-benar menyebalkan. Sejak muda, aku merasa kesal, kupikir aku bisa menahannya, tetapi aku terus menahannya dan akhirnya, aku tidak bisa lagi. Gu Master muda itu berkata sambil membuka mulutnya, memperlihatkan gigi putih pucatnya. Hanya karena ini, Gu Master tua itu sangat marah, dia duduk dengan marah. Dia menatap dengan mata terbuka lebar sambil memarahi, mengapa kamu menjadi seperti ini? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Aku pasti buta, aku membesarkanmu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Hehe, aku benar-benar ingin menyerahkan desa kepadamu. Gu Master tua itu menegur dengan marah hingga menangis, dia terisak-isak tak terkendali. Cukup, cukup, Gu Master muda itu memasang ekspresi kejam, tangisan Gu Master tua itu membuatnya sangat kesal. Dia mengangkat tangan kanannya, dan menebas ke bawah. Wus! Dengan suara pelan, Master Gu tua itu terpotong menjadi dua, darah menyembur keluar saat isi perutnya mengalir keluar, dia telah meninggal tanpa rasa puas. Master Gu muda itu menjadi tenang, dia berhenti bergerak. Dia mengenakan jubah hitam, berdiri di tengah hujan seperti patung. Dia menundukkan kepalanya, menatap mayat di bawahnya, kenangan masa lalu muncul di benaknya tanpa sadar. Ketika dia masih kecil, kakeknya pernah membawanya menunggang kuda dan menerbangkan layang-layang. Ketika bakatnya yang luar biasa terungkap, kakeknya tersenyum gembira. Ketika dia menjadi Master Gu, kakeknya mengajarinya secara pribadi. Dia mengajarinya menangani urusan klan, dia mengajarinya dengan cermat. Waktu yang lama berlalu, Master Gu muda itu menghela napas, dia mulai tertawa. Hehehe, hahaha. Tak lama kemudian, tawanya menjadi lebih keras saat dia mengangkat kepalanya, menatap langit dengan kedua tangannya terbuka lebar. Air matanya mengalir keluar, dia dipenuhi dengan kesedihan, tetapi di wajahnya, ada ekspresi kepuasan yang luar biasa. Ia merasa seperti orang yang sedang tenggelam, tiba-tiba, ia telah mencapai permukaan air dan berjuang untuk mencapai tepian. Ia menghirup napas dalam-dalam, ia dapat mencium bau busuk yang pekat dan berdarah, bau itu menyerangnya, tampaknya dipenuhi dengan kemarahan para anggota klannya. Namun, ia merasa bahwa udara ini sangat segar. Meskipun aku sangat sedih, apakah ini kebebasan? Hahaha, jika aku tahu ini, aku akan membunuh mereka sejak lama. Makhluk-makhluk menyebalkan ini seharusnya sudah kubunuh sejak lama. Mulai sekarang, aku akan membunuh apapun yang menggangguku. Gu Master muda itu berteriak di tengah hujan, kegembiraannya terlihat jelas di wajahnya. Retak. Kilatan petir lewat, menerangi ekspresi kegembiraan Gu Master muda itu. 100.000 tahun kemudian, petir menyambar dan guntur bergemuruh, wajah Gu Master muda itu masih diterangi oleh cahaya ini. Namun sekarang, ia sudah sepenuhnya berbeda, ia adalah monster yang tingginya ribuan meter, dengan 3 kepala dan 1000 lengan. Sangat berisik, gemuruh tanpa henti, cukup sudah. Spectral Soul meraung, ledakan, 1000 tangan mengerahkan kekuatan, aura iblis melonjak dan memenuhi seluruh lingkungan, mereka melingkari tornado dan mencabik-cabiknya. Dampak dari tindakannya menyebabkan awan di seluruh area bergerak. Dia menekan angin dan petir. Baut petir benar-benar lenyap di bawah amarahnya. Awan menyebar dan matahari kembali, kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, penjara petir angin, telah diselesaikan oleh jiwa spektral. Bahkan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menghentikannya. Kekuatan seorang Demon Venerable, itu sepenuhnya ditampilkan. Semua yang menyaksikan ini, baik itu pihak Fang Yuan, atau Gu Immortals pengadilan surgawi, mereka terkejut. Apakah kita berhasil? Bo King dan Ying Wuxie menoleh ke belakang, kegembiraan tampak di wajah mereka. Namun, langit segera berubah gelap lagi, awan kelabu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas kepala Spectral Soul. Kesengsaraan kedua yang tak terhitung jumlahnya mengumpulkan kekuatan. Ekspresi Bo King dan Ying Wuxie berubah. Gelap, para dewa Gu pengadilan surgawi menghela napas lega. 6 mata Spectral Soul menunjukkan ekspresi merenung. Tiba-tiba,
dia mengangkat ratusan lengan, menusuk awan gelap di pinggangnya. Awan gelap terbentuk oleh 10 formasi ekstrim, menerima bantuan Spectral Soul, awan bergetar hebat. Oh tidak, dia mempercepat formasi. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia coba sempurnakan, kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Semuanya, bekerja samalah denganku. Di bawah pimpinan penguasa Menara Pengawas Surga, Menara Pengawas Surga berubah menjadi hantu, terbang keluar, melewati pengepungan tangan hantu. Pada saat berikutnya, Menara Pengawas Surga berubah kembali ke bentuk material. Dengan suara keras, menara itu melesat maju dan menghantam kepala kanan jiwa hantu dengan keras. Seketika, kepala jiwa hantu ambruk karena benturan, dagunya terbanting ke posisi tulang pipi. Jiwa hantu meraung dengan marah, 100 tangan mencengkeram Menara Pengawas Surga. Lagi, teriak penguasa Menara Pengawas Surga. 6 dewagu peringkat 8 pengadilan surgawi di sekitarnya bertanggung jawab atas ini. Pada saat kritis, Menara Pengawas Surga berubah menjadi hantu lagi, menyebabkan serangan jiwa hantu meleset. Kemampuan untuk berubah menjadi hantu ini adalah salah satu metode Menara Pengawas Surga. Namun, itu tidak mudah untuk diaktifkan, sejumlah besar pikiran dan konsentrasi diperlukan, itu seperti kemampuan tahap duel kekacauan anggun untuk menyerap serangan. 6 dewagu pengadilan surgawi mengubah hantu menara 2 kali, mereka terengah-engah karena kelelahan. Menara Pengawas Surga melayang di atas kepala jiwa hantu dalam bentuk hantu. Namun pada saat ini, 100 lengan gelap Spectral Soul yang kuat menyusut drastis, berubah menjadi kering, tipis, dan panjang. Memperoleh bantuannya, formasi tak bernyawa dari 10 zombie abadi ekstrim mengalami perubahan besar, awan gelap yang tersebar berkumpul di tengah. Di tengah awan gelap, sebuah bola bundar dapat terlihat samar-samar, berputar sendiri, bersinar dengan 14 cahaya berwarna berbeda. Melihat ini, penguasa Menara Pengawas Surga memiliki ekspresi cemas. Dia memerintahkan, potong lengan ini. Menara Pengawas Surga seperti roket, ia menarik pelangi cahaya yang menusuk mata di langit saat menebas ke depan. Pelangi cahaya memotong semua lengan Spectral Soul saat bersentuhan. Ying Wuxie, pergi dan hadapi Gu Immortals dari pengadilan surgawi. Zombie abadi Boking memanggil. Bagi mereka, berurusan dengan pihak Fang Yuan adalah hal yang mudah. Namun, karena serangkaian kejadian, mereka terus-menerus terganggu. Ying Wuxie menggertakkan giginya, dia tidak mau pergi saat ini, beri aku waktu sebentar untuk membuat Fang Yuan tidur dulu. Sambil berkata demikian, dia mengaktifkan jurus pamungkas abadi tingkat 8, Let Soul into Dream. Fang Yuan tidak bisa menghindar, dia terseret ke alam mimpi. Di paviliun di tengah danau, alunan musik dari sitar terdengar. Fang Yuan bertemu lagi dengan Star Constellation Immortal Venerable. Ungkap mimpi. Ungkap mimpi, ungkap mimpi, titik, ungkap, mimpi, ungkap mimpi, ungkap mimpi. Fang Yuan buru-buru mengaktifkan jurus pamungkas jalur mimpinya, tetapi alam mimpi tetap kokoh, yang dia lihat hanyalah riak-riak transparan dalam penglihatannya. Ungkap mimpinya mungkin berhasil melawan alam mimpi, tetapi itu hanya tingkat 6. Sebaliknya, jurus pamungkas Ying Wuxie adalah tingkat 8. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Fang Yuan tidak bisa mengungkap alam mimpi. Seketika, hati Fang Yuan tenggelam ke dasar. Musik sitar terus berlanjut, saat Star Constellation Immortal Venerable tersenyum lembut pada Fang Yuan, dia bernyanyi dengan suara lembut. Fang Yuan tersenyum pahit, dia tahu bahwa dia telah kalah. Bentuk hantu, Menara Pengawas Surga menghindari serangan Spectral Soul lagi. Tapi tangan hantu Spectral Soul tidak berhenti, mereka melaju ke formasi 10 ekstrim. Menara Pengawas Surga bersiap untuk menyerang lagi, tetapi salah satu kepala Spectral Soul membuka matanya dan menatap Menara Pengawas Surga, melumpuhkannya. Menara Pengawas Surga tidak dapat berubah dari bentuk hantunya. Hahaha, kali ini, mengapa kamu tidak mencoba dan melarikan diri? Ying Wuxie meletakkan tangannya di pinggangnya, tertawa puas. Fang Yuan, Hei Lou Lan dan Tai Bai Yun Seng berteriak. Tapi Fang Yuan tertidur lelap, dia tidak bisa dibangunkan. Boking hendak membunuh Hei Lou Lan dan Tai Bai Yun Seng, ketika tiba-tiba ada kekuatan hisap yang besar dari tanah. Para dewa terkejut, mereka semua tersedot ke dalam tanah, kaki mereka terkubur dalam-dalam di tanah, kekuatan yang kuat membatasi mereka, mencegah mereka bergerak. Kesengsaraan besar, runtuhnya bumi. Boking dan Ying Wuxie terkejut, mereka tidak menyangka bahwa sementara kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya berhadapan dengan jiwa spektral,
sebenarnya ada kesengsaraan besar yang menunggu untuk menyergap mereka. Mengapa mereka tidak dibatasi? Segera, keduanya terkejut lagi. Mereka melihat bahwa setelah mendarat di tanah, Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka dapat bergerak bebas. Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng terkejut sekaligus gembira. Yang terakhir dengan cepat meraih Fang Yuan, yang sedang tidur, dan mundur dengan cepat. Yang membuat mereka semakin gembira adalah bahwa setelah 10 formasi ekstrim menciptakan bola misterius, kekuatan yang membatasi ruang di sekitar mereka menghilang. Jika Fang Yuan bangun, mereka akan dapat menggunakan perjalanan abadi tetap dan melarikan diri. Namun, Fang Yuan tertidur lelap. Mata zombie abadi Bo King bersinar dengan niat membunuh yang dalam, dia akan menggunakan jalur pedangnya, Gu abadi, ketika dia merasakan bahwa pikiran dalam benaknya, seperti yang muncul, tersedot keluar dan masuk ke dalam tanah. Jelas, kekuatan keruntuhan bumi kesengsaraan besar memiliki berbagai target. Tidak hanya dapat menargetkan tubuh Gu abadi, itu bahkan dapat memengaruhi pikiran, keinginan, dan emosi mereka. Sama seperti ini, Bo King hanya bisa menyaksikan Hei Loulan dan yang lainnya melarikan diri dari bawah hidungnya. Keruntuhan bumi kesengsaraan besar ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak hanya para dewa Gu yang terperangkap di dalam tanah, pikiran mereka juga terganggu. Tanpa pikiran untuk memobilisasi cacing Gu mereka, metode apa yang dapat digunakan oleh para dewa Gu? Kecuali mereka dapat menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk melawannya. Namun, syaratnya adalah, metode jalur kebijaksanaan harus disiapkan terlebih dahulu. Jika tidak, begitu mereka jatuh ke dalam keruntuhan bumi, bahkan jika Dewa Gu memiliki metode jalur kebijaksanaan untuk digunakan, mereka tidak dapat melepaskannya. Mengambil tindakan terlebih dahulu adalah satu-satunya cara. Tanpa inisiatif, seseorang akan hancur. Ini menunjukkan kekuatan kesengsaraan besar, orang dapat membayangkan kekuatan dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, Ying Wuxie berjuang terus-menerus, hanya ada sedikit hasil dari tindakannya, dia tenggelam semakin dalam saat dia berteriak. Berhenti berjuang, berhenti berpikir. Itu akan memperburuk situasi kita tidak dapat mengatasinya saat ini. Zombie abadi Bo King yang berada di sampingnya berkata dengan nada tenang. Atau secara tegas, jiwa sisa Mo Yao sangat tenang. Dia berpengalaman, saat dia masih hidup, dia membantu kekasihnya Bo King menghadapi kesengsaraannya. Kesengsaraan bertubi-tubi yang pernah dia lihat sebelumnya jauh lebih mengerikan dari ini. Sebagai perbandingan, keruntuhan bumi kesengsaraan besar itu tidak berbahaya dan lembut. Kita hanya bisa berharap tubuh utama kita menyelamatkan kita. Ying Wuxie menghela napas, menatap Spectral Soul. Hanya untuk melihat bahwa Spectral Soul juga tenggelam, setengah dari kakinya yang besar sudah berada di bawah permukaan tanah. Bukan hanya itu, bagian bawah kaki kirinya dijahit dengan erat ke tanah. Ini adalah hasil dari serangan sebelumnya oleh menara bordir rumah Gu abadi. Meskipun Spectral Soul kuat dan perkasa, dan telah menggunakan upaya penuhnya, dia tidak dapat mengendalikan seluruh situasi. Pada saat ini, dari keenam matanya, 2 menatap menara pengawas surga, mencegahnya bergerak, 4 lainnya menatap langit. Di puncak langit, awan berwarna abu-abu semakin tebal, mereka turun perlahan. Kesengsaraan bertubi-tubi kedua telah dimulai. Namun berbeda dengan yang pertama, penjara petir angin, yang sangat cepat melebihi kecepatan reaksi seseorang, dalam sekejap, angin dan petir akan mendekati seseorang dan menyerang mereka. Namun, kesengsaraan tak berujung ini sangat lambat. Begitu lambatnya sehingga siapapun yang mengalami kesengsaraan dapat membalas dengan berbagai cara. Namun, jiwa hantu tidak bergerak. Dia berdiri dengan tenang, seperti gunung yang hikmat. Apakah tubuh utama kita sudah terkena? Teriak Ying Wuxie, tampak sangat cemas, ini adalah kesempatan yang bagus, kamu harus membalas. Namun, hingga awan kelabu itu benar-benar menyelimuti Spectral Soul, dia tidak bergerak, dia menatap Heaven Overseeing Tower, mengendalikannya dengan kuat. Para dewa Gu pengadilan surgawi merasa gelisah. Mereka menggunakan metode hantu untuk membuat Heaven Overseeing Tower menghindari serangan Spectral Soul. Namun, jika dipikir-pikir bahwa tingkat pencapaian jalur hantu Spectral Soul berada di luar ekspektasi, dia jelas seorang Grandmaster Agung. Taktik hantu Heaven Overseeing Tower dimanfaatkan oleh Spectral Soul, sehingga tidak dapat kembali ke bentuk normalnya. Lalu, bagaimana dia bisa bertarung atau melakukan apapun dalam keadaan itu?
Miracle Tribulation akan datang. Ying Wuxie menggertakkan giginya, melihat awan kelabu turun perlahan. Zombie abadi Boking menyipitkan mata, otot-ototnya tegang. Runtuhnya bumi Grand Tribulation sudah cukup untuk membuat mereka tidak berdaya dan tidak berdaya. Sekarang setelah Myriad Tribulation turun, apakah itu akhir bagi Boking dan Ying Wuxie? Awan kelabu turun, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Apa yang terjadi? Apakah ini kesengsaraan tak berujung yang tidak berbahaya? Ying Wuxie merasa gugup, melihat tidak ada gangguan, dia menyentuh seluruh tubuhnya sambil berteriak curiga. Boking tidak menjawabnya. Para dewagu pengadilan surgawi mengenali kesengsaraan tak berujung ini, tetapi Ying Wuxie tidak dapat memperoleh jawabannya. Apakah ini ingatan kelabu? Dewagu pengadilan surgawi yang mengenalinya berteriak. Apa itu ingatan kelabu? Dewagu pengadilan surgawi mengingat, ketika saya masih muda, saya pernah memperoleh warisan dari Dewagu peringkat 8. Di masa lalu, Dewagu peringkat 8 ini gagal melewati kesengsaraan tak berujung, ingatan kelabu. Di saat-saat terakhirnya, dia meninggalkan warisannya. Kesengsaraan tak berujung ini tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi menarik ingatan terdalam seseorang. Kenangan ini adalah kenangan yang telah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi pikiran Dewagu, atau merupakan trauma dalam hidup mereka. Jangan meremehkan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya ini. Senior peringkat 8 itu bahkan tidak bertahan 15 menit di bawah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya ini. Dia kehilangan semua motivasinya dan menjadi putus asa tanpa semangat juang yang tersisa dalam dirinya. Dia kehilangan semua minat dalam hidup. Pepatah mengatakan, kamu adalah musuh terburukmu sendiri. Melihat Spectral Soul Demon Venerable, dia tak terkalahkan di dunia, lalu bukankah musuh terbesarnya sendiri? Bagi semua orang di dunia, bahkan jika kita menjadi peringkat 9 yang terhormat, kita akan memiliki periode waktu ketika kita lemah. Kita berkultivasi selangkah demi selangkah, menjadi lebih kuat di sepanjang jalan. Spectral Soul Demon Venerable membantai orang-orang di seluruh dunia, dia memiliki sifat pembunuh yang luar biasa, orang-orang menduga bahwa dia mungkin menderita beberapa trauma ketika dia masih muda. Siapa yang tidak memiliki kenangan menyakitkan di bagian terdalam pikirannya? Siapa yang tidak memiliki kenangan memalukan yang tidak dapat diungkapkan? Siapa yang tidak pernah membuat keputusan yang bertentangan dengan kodratnya? Sepanjang jalan, siapa yang tidak pernah membuat kesalahan? Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Ribuan kesengsaraan ini luar biasa. Mungkin bahkan jiwa spektral akan goyah di sini. Ribuan kesengsaraan, memori kelabu. Karena dia mengenali ribuan kesengsaraan ini, jiwa spektral tidak bergerak. Dia tahu bahwa tidak ada serangan yang dapat menyelesaikan kesengsaraan ini. Hanya dengan memasukinya dan menghadapi masa lalunya, semua rasa malu, trauma, penghinaan, dan kemarahan, dia dapat melewati kesengsaraan ini. Awan kelabu yang melingkari tubuhnya tiba-tiba memiliki cahaya terang, bahkan ada suara yang keluar darinya. Apa yang disajikan di depan para abadi adalah adegan dari masa kecil yang mulia iblis jiwa spektral. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Sekelompok Master Gu mengepung sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang, mata mereka memerah saat mereka berteriak dengan kejam. Ayah, kamu tidak bisa membunuh ibu. Seorang anak melindungi ibunya yang terluka parah, berteriak dengan seluruh energinya. Semua anggota jalur iblis harus dieksekusi. Kami dari jalur kebenaran harus menegakkan keadilan dan membunuh anggota jalur iblis. Mengapa kami tidak bisa membunuhnya? Kami tidak hanya bisa membunuhnya, kami harus membunuhnya. Hanya dengan membunuhnya, penghinaan klan kami dapat dibersihkan. Gu Master tua yang memimpin kelompok itu, berkata dengan nada yang benar, dia berteriak dengan marah, dia adalah kakek dari bocah itu, pemimpin klan. Kata-kata pemimpin klan itu mendapat sorakan hangat dari semua tetua klan dan Gu Master Elite. Mereka mengangkat tangan dan berteriak, bunuh, 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 wus. Dengan suara lembut, darah segar menyembur keluar. Bocah itu dengan cepat berbalik, pada saat berikutnya, matanya terbuka lebar, saat pupilnya menyusut menjadi ukuran peniti. Dia melihat ayahnya telah bergerak di depannya, wajahnya merah dan dia menggertakkan giginya, ada air mata di matanya saat dia menahan emosinya yang kuat. Belati yang dipegangnya telah menusuk dalam-dalam ke jantung istri tercintanya. Bocah itu membuka mulutnya dan ingin berteriak. Tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun. Sejak hari itu, dia menjadi sangat pendiam. Jelas,
bocah ini adalah Spectral Soul Demon Venerable ketika dia masih kecil. Di bawah pengaruh ingatan abu-abu, trauma masa kecilnya tidak lagi disembunyikan, itu ditampilkan di depan semua orang. Kabut abu-abu bergerak, saat pemandangan lain muncul. Beberapa tahun telah berlalu, bocah lelaki itu telah tumbuh sedikit, dia berdiri di depan kakeknya dengan hormat. Kakeknya, yang merupakan pemimpin klan, menyeruput tehnya, sambil bertanya dengan santai, "Aku membiarkanmu membaca tentang sejarah klan kita, apa wawasan yang telah kau peroleh? Ayo, ceritakan pada kakek." Kakek, anak laki-laki itu menyapa terlebih dahulu, sebelum berkata, "Aku telah memperoleh banyak keuntungan. Beberapa hari terakhir ini, aku telah belajar banyak." "Oh, ceritakan padaku." Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Melihat sejarah, aku menyadari bahwa ada satu hukum universal di dunia ini, yaitu membunuh." Anak laki-laki itu berkata dengan tenang. "Membunuh." Orang tua itu mengerutkan kening, dia menjawab dengan nada muram, "Jelaskan padaku." "Ya," anak laki-laki itu melanjutkan, "ketika kita lapar dan membutuhkan makanan untuk perut kita, kita membunuh mangsa. Ketika kita memiliki musuh, kita membunuh musuh kita dan menghilangkan ancaman. Ketika dunia damai, penguasa akan membunuh rakyatnya yang berjasa untuk mendapatkan otoritas dan kendali." Anak laki-laki itu berkata perlahan, dia tidak menyadari bahwa kerutan dahi orang tua itu semakin dalam. Anak laki-laki itu melanjutkan, "Sepanjang sejarah, ini adalah kasus di mana kau membunuhku, dan aku membunuhmu. Apa itu pahlawan? Mereka adalah orang yang telah membunuh musuh terbanyak. Apa itu pecundang? Mereka adalah orang yang tidak dapat membunuh lawannya dan malah terbunuh." Petik 2. Sebenarnya, meskipun membunuh adalah sebuah kata, kata itu memiliki makna yang sangat dalam di baliknya. Bagaimana cara membunuh? Haruskah seseorang menggunakan cacing gu dan melakukannya sendiri, atau menyewa master gu lain untuk menyelesaikan perbuatan itu? Terkadang, kita tidak dapat membunuh secara langsung, karena itu akan mengundang masalah, jadi kita memilih untuk membunuh. Ada banyak bentuk pembunuhan, misalnya. Cukup, orang tua itu berteriak, dalam kemarahannya, dia menghancurkan cangkir itu ke tanah. Pecahannya melesat melewati wajah anak laki-laki itu saat luka tercipta, darah mengalir perlahan. Orang tua itu berdiri, menunjuk ke arah anak laki-laki itu, berteriak dengan marah, "Aku membiarkanmu belajar dan membaca, itu untukmu mengagumi prestasi para leluhur klan kita, dan mempelajari tentang sejarah klan kita yang mulia. Aku ingin kamu belajar tentang kesopanan dan integritas, aku ingin kamu memahami kemuliaan jalan yang benar. Dan kamu benar-benar belajar tentang membunuh. Logika macam apa ini? Kamu dikurung selama sebulan, tinggal di rumah dan renungkan kesalahanmu." "Ya, kakek." Anak laki-laki itu menjawab, dia berbicara dengan lembut, tetapi ada cahaya keras kepala di matanya. Kabut abu-abu bergerak, saat pemandangan berubah lagi. Beberapa tahun kemudian, anak laki-laki itu sudah menjadi Master Gu tingkat 1. "Hehehe, akhirnya aku menyempurnakan aura tersembunyi Gu hari ini. Aku akan mengejutkan kakek dengan bersembunyi di ruang belajar." Anak muda itu menyelinap ke dalam ruangan. Tidak, aku hanya Master Gu tingkat 1, sementara kakek adalah tingkat 4. Sangat mudah baginya untuk menemukanku. Aku harus bersembunyi di balik pintu rahasia, di terowongan tersembunyi, dan melompat keluar untuk menakuti kakek nanti. Anak muda itu berubah pikiran, dia membuka pintu rahasia dan bersembunyi di baliknya. Tidak lama kemudian, dia mendengar keributan. Dia tidak berani membuka pintu rahasia itu, dia hanya bisa mendengarkan suara-suara itu. Dua orang berjalan masuk ke ruang belajar. Kakeknya berjalan dengan langkah berat dan tergesa-gesa, dia sangat marah. Anak pengkhianat ini, dia benar-benar ingin memberontak. Dia ingin menyakiti ayahnya. Pemimpin klan tua itu marah, dia membanting meja dan menyebabkan dampak yang besar. "Pemimpin klan, buktinya meyakinkan. Berita bahwa Anda telah memperoleh umur 80 tahun Gu telah menyebar. Sudah dipastikan bahwa pemimpin klan muda ingin menyakiti Anda." Sebuah suara serak terdengar. Anak muda itu langsung dapat mengenali bahwa ini adalah seorang tetua klan tertentu, ajudan pribadi pemimpin klan. Anak pengkhianat ini, dia ingin merebut otoritasku, bagaimana mungkin?" Pemimpin klan berteriak. "Pemimpin klan? Ada banyak petinggi yang mendukung pemimpin klan muda." Suara serak itu berkata lagi.
Ada keheningan singkat. Suara kakek pemuda itu berkata dengan sungguh-sungguh, pengaruh anakku tidak boleh diremehkan. Jika kita menindasnya secara terbuka, reputasi kita di jalan yang benar tidak hanya akan rusak, akan ada pertikaian internal yang akan melemahkan klan. Pergi dan bersiaplah, kita akan menyerang lebih dulu dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Begitu dia mati, selama kita membunuh anak pengkhianat ini, para tetua klan lainnya tidak akan punya pilihan selain menyerah. Pemimpin klan itu bijaksana. Di balik pintu rahasia, di terowongan tersembunyi, pemuda itu menutup mulutnya, seluruh tubuhnya menggigil hebat. Tai Bai Yun Seng menggendong Fang Yuan sambil berlari kencang dan melarikan diri. Hei Lo Lan menatap kabut abu-abu itu untuk terakhir kalinya. Masa kecil menyedihkan dari Spectral Soul Demon Venerable membuat Hei Lo Lan merasa mengerti karena pengalamannya yang serupa. Entah mengapa, kesengsaraan besar dan runtuhnya bumi tidak memengaruhi mereka. Tai Bai Yun Seng dan Hei Lo Lan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri sambil merasakan keterkejutan dan kegembiraan. Formasi 10 ekstrim itu berada di saat kritis, formasi itu tidak dapat membatasi sekelilingnya. Tai Bai Yun Seng dan Hei Lo Lan melarikan diri dengan sangat mudah. Segera, pertempuran di Gunung Yitian terlempar ke belakang pikiran mereka. Dalam beberapa menit, mereka tidak dapat lagi melihat awan abu-abu di langit. Fang Yuan, bangun. Hei Lo Lan menamparkan wajah Fang Yuan, tetapi dia tidak menanggapi, dia tertidur lelap. Tanpa perjalanan abadi tetap Fang Yuan, mereka tidak dapat meninggalkan perbatasan selatan. Kecuali mereka melintasi tembok daerah. Tetapi itu akan menyebabkan terlalu banyak kerugian. Para abadi Gu dari dataran utara. Sebuah suara terdengar dari jauh. Berikutnya, 3 dewa Gu perbatasan selatan mendarat. Melihat Hei Lo Lan dan Tai Bai Yun Seng dalam kondisi menyedihkan yang penuh luka, Dewa Gu terkemuka terkejut, melihat luka-luka kalian, apakah kalian datang dari Gunung Yitian? Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tai Bai Yun Seng memasang ekspresi waspada. Hei Lo Lan tersenyum dingin, kalian ingin tahu apa yang terjadi, pergilah ke sana dan lihat sendiri. 3 Dewa Gu perbatasan selatan mendengus, mereka tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka datang ke sini untuk menyelidiki karena para ahli Dewa Gu dari klan mereka masing-masing telah pergi ke Gunung Yitian dan kehilangan semua jejak komunikasi dengan mereka. Tidak peduli kekuatan supermana itu, mereka sangat khawatir tentang kepemilikan tahap duel caotik yang anggun. Selain itu, aura Hei Lo Lan dan Tai Bai Yun Seng sangat lemah, mereka dipenuhi luka-luka dan tidak dalam kondisi terbaik mereka. Kami meminta kalian untuk berbicara, sebaiknya kalian menuruti kami. Dewa Gu dataran utara datang ke perbatasan selatan dan masih bersikap sangat arogan. Serang, kalahkan mereka bertiga. Dengan demikian, pertempuran terjadi entah dari mana. Dan di medan perang Gunung Yitian, kabut abu-abu masih menyebar. Situasinya menemui jalan buntu. Tidak peduli seberapa keras para Dewa Gu pengadilan surgawi mencoba, mereka tidak dapat keluar dari bentuk hantu mereka. Ying Wuxie dan Bo King semuanya tidak dapat bergerak di tanah karena runtuhnya bumi. Gelombang kabut abu-abu melingkari zombie abadi Bo King saat mereka bersinar dengan cahaya terang, menampilkan pemandangan yang terus berubah. Ini adalah ingatan Mo Yao, sebagai manusia varian, dia telah mengalami nasib dikucilkan. Ngomong-ngomong, anehnya, tubuh zombie abadi Bo King sebenarnya memiliki sisa jiwa Mo Yao. Apa yang terjadi pada Bo King di masa lalu selama kesengsaraannya tidak diketahui. Namun Mo Yao, yang sekarang hadir, harus menanggung serangan itu, karena sisa jiwanya berada di kabut abu-abu, kenangan paling menyakitkan dalam benaknya ditarik keluar. Zombie abadi Bo King mencibir. Menghadapi trauma menyedihkan ini dalam hidupnya, sisa jiwa Mo Yao menunjukkan kepribadiannya yang berkemauan keras. Aneh, mengapa kamu tidak terpengaruh oleh kabut abu-abu? Bo King menatap Ying Wuxie yang ada di sampingnya. Ying Wuxie menatap kabut abu-abu Bo King dengan saksama. Aku tidak tahu. Ying Wuxie menggelengkan kepalanya, dia menunjuk, milikmu cukup menarik. Bo King mendengus, sepertinya karena kamu baru saja lahir, dan hanya punya 18 jam untuk hidup, kamu tidak punya waktu untuk mengalami hal-hal ini. Saat mengatakan ini, wajah Bo King dipenuhi kekhawatiran. Kenangan kelabu kesengsaraan tak berujung bukanlah ancaman bagi Ying Wuxie. Itu karena dia terlalu muda, dia tidak punya banyak pengalaman hidup. Namun, ceritanya benar-benar berbeda bagi Spectral Soul Demon Venerable.
Kesengsaraan tak berujung kedua ini benar-benar ganas. Begitu kamu berada di dalam kabut kelabu, bukan hanya trauma masa lalumu yang terungkap, emosi terdalam di benakmu akan terpancar keluar, kamu akan mengalami emosi yang pernah kamu rasakan. Kenanganku telah membuatku merasa kesal. Jika ingatan itu ada pada kekasihku, aku mungkin. Jika aku sudah terpengaruh olehnya, maka bagi Spectral Soul Demon Venerable, yang memiliki umur lebih panjang dan lebih banyak pengalaman, bagaimana dia akan menghadapinya? Memikirkan hal ini, sisa jiwa Mo Yao mendongak dengan menggerakkan tubuh zombie abadi. Di dalam kabut kelabu, Spectral Soul seperti gunung tinggi, dia tidak bergerak, seperti gunung berapi yang tidak aktif. Di sekelilingnya, kabut kelabu bergemuruh, cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Kabut ini menunjukkan semua jenis gambar, Spectral Soul telah menjadi Gu Immortal. Di dalam Earth Abyss, anak muda, kau ingin mendapatkan warisanku. Dalam kegelapan, dua mata bersinar terang seperti lentera. Ya, Gu Immortal berbicara dengan singkat. Dia mengenakan jubah hitam dengan rambut sebahu yang berantakan, ekspresinya dingin, cahaya terang bersinar di matanya dari waktu ke waktu. Hehehe, hahaha. Dalam kegelapan, tawa gila bisa terdengar, semakin keras dan keras, itu menyebabkan gendang telinga seseorang bergetar. Setelah beberapa saat, tawa itu berhenti. Sepertinya kau telah membuat keputusan. Maka ini adalah ujian warisanmu. Raungan. Mengikuti raungan keras, seekor binatang aneh keluar dari kegelapan. Binatang ini memiliki 4 anggota badan, tubuhnya ditutupi sisik, ia memiliki kepala buaya. Mulutnya yang besar seperti buaya memiliki gigi tajam di dalamnya, mereka bersinar dengan cahaya dingin, seperti bilah belati. Di atas kepalanya, ia memiliki 2 tanduk naga keriting. Tetapi dari tubuhnya, ada aura Gu Immortal. Jelas, ini adalah Beastman Gu Immortal. Beastman adalah jenis manusia varian, dalam sejarah, mereka adalah yang paling diincar selama era 3 Demon Venerables. Siapa yang mengira bahwa Spectral Soul bertemu dengan Beastman Gu Immortal selama hidupnya? Beastman Gu Immortal ini dengan tanduk naga dan kepala buaya membuka mulutnya, menggigit jiwa Gu Immortal. Tetapi Gu Immortal Spectral Soul tidak menghindar atau menghindar. Beastman menggigit, mencabik-cabik lengan Spectral Soul. Darah menyembur keluar, retak, retak. Beastman itu mengunyah, di bawah gertakan giginya yang tajam, lengan Spectral Soul tercabik-cabik, darah mengalir keluar dari celah di antara giginya, mengalir kemana-mana. Ghoul, Beastman itu menelan, mengirim darah dan daging. Bersama dengan tulang-tulang, ke tenggorokannya. Enak, aku sudah lama tidak makan makanan segar seperti ini. Beastman Gu Immortal berteriak, menerkam lagi. Spectral Soul tidak mundur, dia membiarkannya terus menggigit. Beastman Gu Immortal dengan cepat memakan lengannya yang lain, dan kedua kakinya, melahapnya. Diserang oleh rasa sakit yang hebat, Spectral Soul tidak berekspresi, dia bahkan tidak mengerutkan kening sama sekali. Sebaliknya, Beastman Gu Immortal menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Kamu berbeda dari orang-orang sebelumnya. Beastman Gu Immortal berhenti makan, dia menilai Spectral Soul sambil berbicara dengan nada memuji, kamu sama sekali tidak memiliki emosi takut. Kamu tahu, aku menemukan jalur makanan, aku melakukan banyak penelitian tentang makan. Banyak orang ingin mendapatkan warisanku, mereka mengizinkanku memakannya, mereka tampak sangat tangguh di luar tanpa ekspresi, tetapi mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan ketakutan di dalam. Jangan berpikir bahwa emosi dapat disembunyikan dengan mudah. Sebenarnya, daging seperti ini rasanya asam dan menjijikkan, sama sekali tidak enak, aku bisa tahu saat aku memakannya. Petik 2. Lalu, apakah dagingku enak? Spectral Soul bertanya. Beastman Gu Immortal mengerutkan kening, dia berbicara, sejujurnya, dagingmu terasa dingin, tulangmu terlalu keras, rasanya tidak enak. Rasanya seperti es yang aku makan semasa kecil, ketika aku diburu oleh kalian manusia di tanah beku saat melarikan diri karena kelaparan. Tapi lupakan saja, hahaha, aku sudah terperangkap di sini, sudah lama aku tidak makan sesuatu yang segar. Bagaimana mungkin aku tidak puas dengan ini? Selain itu, yang paling aku suka makan adalah jantung, paru-paru, hati, dan ginjal, itu adalah makanan kesukaanku, hahaha. Nak, jika kau ingin mendapatkan warisanku, ada harga yang harus dibayar. Jangan mati di saat-saat terakhir. Sambil berkata demikian, Beastman Gu Immortal menggaruk,
merobek perut Spectral Soul, menarik keluar usus besar dan kecilnya. Selanjutnya, di depan Spectral Soul, dia menghisapnya ke dalam mulutnya, berteriak bahwa itu lezat. Wajah Spectral Soul pucat, tetapi ekspresinya masih dingin, seolah-olah itu bukan ususnya. Jauh di dalam mata Bisman Gu Immortal, ada kilatan kepanikan. Dia terkekeh, mengacungkan cakarnya, menunjuk ke dada Spectral Soul. Selanjutnya, aku akan memakan paru-parumu, kau harus menanggungnya. Apa yang tidak bisa aku tahan? Spectral Soul tersenyum dingin, di lingkungan khusus ini, bahkan jika aku dimakan sampai hanya kepalaku yang tersisa, aku masih bisa tumbuh kembali. Dan saat itu, aku akan mendapatkan warisanmu. Setelah itu, kau akan kehilangan semua nilai bagiku, kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Gerakan Bisman Gu Immortal membeku sesaat, dia menjadi marah, matanya menyemburkan api. Nak, kau bicara besar, aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Dia sengaja bergerak perlahan, menyebabkan gesekan di tubuh Spectral Soul, membuatnya merasa bahwa usus dan organnya sedang ditahan, dan tulang-tulangnya sedang digaruk, untuk mencoba menimbulkan rasa takut dan panik dalam dirinya. Bisman Gu Immortal mengambil organ-organ Spectral Soul dan memakannya satu persatu. Di depannya, dia membuka mulutnya dari waktu ke waktu, membiarkan Spectral Soul melihat keadaan menyedihkan dari organ-organnya yang hancur berkeping-keping. Ekspresi tenang Spectral Soul perlahan berubah menjadi ekspresi yang menarik. Bisman Gu Immortal melihat tatapan ini dan ekspresinya berubah. Apa yang sedang kau pikirkan? Menurutku itu menarik. Aku memakan dagingmu, aku memakan organmu, menurutmu itu menarik. Bisman Gu Immortal menatap Spectral Soul dengan ekspresi tidak percaya. Tentu saja, makan adalah hal yang wajar di dunia ini, tetapi di sisi lain makan, ada pembunuhan. Kita makan daging, kita harus berburu. Ketika kita makan sayur, kita harus mencabutnya, itu juga pembunuhan. Bahkan jika kita tidak makan apapun kecuali angin dan tidak minum apapun kecuali air, kita tetap menelan dan mencernanya. Singkatnya, makan adalah pembunuhan. Tentu saja, membunuh bukan hanya makan, jadi, jalur makananmu lebih rendah daripada jalur pembunuhanku. Aku telah memakan banyak hal, tetapi aku belum pernah dimakan oleh orang lain. Kau memakanku sekarang, itu sama saja dengan membunuhku. Begitu pula, aku telah membunuh banyak makhluk hidup, tetapi aku belum pernah dibunuh perlahan oleh orang lain. Ini membuatku memahami perasaan terbunuh, itu adalah bentuk kenikmatan. Mereka yang membunuh harus siap dibunuh. Hanya dengan membunuh orang lain, aku tidak dapat sepenuhnya memahami pembunuhan. Terima kasih telah membuatku memahami makna yang lebih dalam dari membunuh. Manusia binatang Gu Immortal mendengar ini dan membuka matanya lebar-lebar, dia menatap jiwa Spectral seperti sedang melihat mimpi buruk, monster. Keringat dingin mulai terbentuk di kepalanya. Dia merasa tidak bisa menelan pemuda di depannya lagi. Dia menelan ludah, merasa tenggorokannya tersumbat. Nak, aku akan memakan tubuh bagian atasmu sekarang, mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu. Manusia binatang Gu Immortal berteriak, melahap dengan tatapan gila, matanya memerah. Segera, hanya kepala yang tersisa dari jiwa Spectral Gu Immortal. Melihat ini, semua Gu Immortal pengadilan surgawi, bersama dengan zombie abadi Boking dan Ying Wuxie, terdiam. Meskipun dia hanya memiliki satu kepala yang tersisa, Gu Immortal Spectral Soul masih tenang dan damai. Ini, kemauan macam apa? Gu Immortal pengadilan surgawi kehilangan kata-kata. Sebelumnya, Gu Immortal pengadilan surgawi yang sangat percaya diri dengan ingatan abu-abu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya melihat ini dan ekspresinya menjadi gelap, dia kehilangan kepercayaan dirinya. Tetapi pada saat ini, Gu Immortal Bisman tertawa liar. Dia tertawa dengan cara yang gila, dia sangat bahagia, air mata mengalir keluar dari matanya. Itu dipenuhi dengan nada ejekan. Hahaha, kamu tertipu, tetapi jangan marah. Kamu adalah orang ke-270 yang tertipu. Hahaha, tatapan Spectral Soul berkelebat, apakah warisan ini palsu? Tentu saja itu nyata. Saat itu, aku berkultivasi hingga tingkat 8, Barbarian Jiulai mencoba menjebakku alih-alih membunuhku, dia mengincar jalur makananku. Aku tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia juga tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dengan mudah. Aku membuat perjanjian dengannya, aku akan mewariskan jalur makanan kepada manusia masa depan, tetapi bukan dia. Dan pewarisnya harus menjalani ujian makanku.
Setelah membuat perjanjian, aku telah terperangkap di sini. Banyak manusia datang ke sini untuk lulus ujian, untuk mendapatkan pengetahuan tentang jalur makanan. Tetapi bahkan barbarian Jiulai tidak dapat memahami kemampuanku yang sebenarnya. Hehehe, seluruh tubuhku penuh dengan tanda dao jalur makanan. Aku telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelum aku. Aku dapat memakan batu dan angin untuk mengisi perutku. Aku bahkan dapat memakan cacinggu untuk meningkatkan tanda dao pada diriku. Aku memakan tanda dao tanpa henti, dan akhirnya, setelah 1000 tahun, saya melanggar kesepakatan yang telah kita buat. Hahaha, jadi, apakah kau mengerti? Selanjutnya, aku akan memakan kepalamu dan mengubahmu menjadi nutrisiku dan memberiku nutrisi, agar aku bisa pulih. Jangan khawatir, aku akan mengingatmu. Kau adalah salah satu yang paling unik di antara orang-orang menyedihkan yang pernah kumakan. Jadi begitulah, Spectral Soul masih memiliki ekspresi polos, dia sangat tenang. Ekspresi Bisman Gu Immortal membeku, dia mencengkeram tenggorokannya, berteriak dengan cemas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Spectral Soul tertawa dingin, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menentukan hidup dan matiku. Belum lagi perjanjian lama. Kau pikir dagingku begitu mudah dikonsumsi? Setiap potong daging yang kau makan mengandung sebagian jiwaku. Kau adalah ahli hebat dalam jalur makanan, tetapi kebetulan, aku juga memiliki beberapa pencapaian dalam jalur jiwa. Jalur jiwa, kapan jalur seperti itu muncul? Terbelahnya jiwa akan menyebabkanmu kesakitan yang jauh lebih tinggi daripada robekan dagingmu. Akan ku beritahu, aku adalah pendiri jalur jiwa. Mengenai sedikit rasa sakit itu, hanya dengan mengalaminya aku akan menikmati perasaan membunuh yang luar biasa, bukan begitu? Kata Spectral Soul saat ekspresi Bisman Gu Immortal berubah pucat, dia berhenti bergerak. Dia sudah mati, matanya terbuka lebar, menatap Spectral Soul Gu Immortal. Meskipun pihak lain hanya memiliki kepalanya yang tersisa. Di mata Bisman Gu Immortal, hanya ada rasa takut, bukan hanya Gu Immortal si manusia binatang. Para Gu Immortal pengadilan surgawi yang melihat ini juga merasa sangat takut. Iblis, iblis, jiwa hantu ini benar-benar gila, meskipun ada penyebabnya, dia dipenuhi dengan pikiran-pikiran iblis, dia berpikir bahwa tidak ada yang tidak bisa dibunuh, dia berpikir bahwa kegembiraan terbesar adalah membunuh, dia berpikir bahwa dao langit dan bumi pada dasarnya adalah membunuh. Tidak heran dia bisa menjadi Demon Venerable, dan menyebabkan pertumpahan darah terbesar di dunia. Bahkan rasa sakit karena mencabik-cabik jiwanya terasa luar biasa baginya. Dia tampak dingin dan logis, tetapi dia sebenarnya gila sampai ekstrim. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, pikirannya tidak mampu menebus kesalahan. Saya harus setuju, pola pikir yang tak terkalahkan adalah dasar untuk menjadi tak terkalahkan. Dia memiliki pola pikir seperti itu hanyalah iblis, tetapi karena ini, pikirannya tidak akan pernah goyah. Segala sesuatu di dunia ini hanya akan memperkuat ideologi yang salah paham itu. Ingatan kelabu kesengsaraan tak terbatas tidak dapat menghentikannya. Meskipun sekarang dia bukan seorang Demon Venerable, dan tidak dapat tak terkalahkan secara fisik, dia masih tak terkalahkan secara mental. Para Dewa Gu pengadilan surgawi berdiskusi, mereka cemas, takut, meremehkan, dan dipenuhi kebencian, semua ini tergambar dalam ekspresi mereka. Kicauan, kicauan. Tepat pada saat ini, di langit, terdengar kicauan burung yang jelas. Para dewa pengadilan surgawi mendongak, merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kesengsaraan tak terbatas. Kesengsaraan tak terbatas lainnya. Ingatan kelabu kesengsaraan tak terbatas belum berakhir, tetapi kesengsaraan tak terbatas lainnya sudah dalam perjalanan. Spectral Soul Demon Venerable menentang surga, begitu dia bangkit kembali, dunia akan mengalami pertumpahan darah lagi. Surga tidak akan mengizinkannya melakukannya, sehingga menyebabkan kesengsaraan yang sangat besar ini. Dia pasti tidak akan berhasil. Kicauan burung menjadi lebih keras dan lebih sering. Langit bersinar dengan cahaya giok. Sekelompok besar burung membentuk formasi dan menyerbu ke bawah. Kesusahan yang tak terhitung banyaknya, ruang angkasa yang jernih. Salah satu dewa abadi pengadilan surgawi mengenali ini. Mereka tampak seperti burung, tetapi sebenarnya itu adalah kekuatan jalur ruang angkasa. Kemanapun burung terbang itu pergi, ruang angkasa akan dibersihkan, tidak ada yang bisa ada di sana, itu adalah kekuatan mengerikan yang tidak dapat dihentikan. Ini adalah ruang angkasa yang jernih. Dalam sejarah,
ada seorang pendahulu dataran utara yang gagal dalam kesengsaraan tetapi selamat. Dengan sebuah inspirasi, ia menciptakan jurus pembunuh abadi burung hijau bersayap 3. Keturunannya memperolehnya dan pernah mendominasi dataran utara. Itu benar, ini adalah kesengsaraan. Di bawah tatapan penuh harap dari Dewa Abadi Pengadilan Surgawi, burung-burung giok terbang turun, mengitari Spectral Soul. Kemanapun burung-burung terbang itu pergi, luka-luka yang panjang dan dalam terbentuk, seolah-olah itu adalah bilah tajam. Luka-luka segera terbentuk di sekujur tubuh Spectral Soul, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Spectral Soul tidak bereaksi, tetapi Ying Wuxie berteriak di tanah. Zombie abadi Boking juga menunjukkan kegugupan di wajahnya. Kabut abu-abu mengelilingi Spectral Soul, kekuatannya tampaknya membuatnya berkutat dalam ingatannya. Sejumlah besar kabut pelangi yang tingginya ribuan meter bergemuruh dalam ratusan li di sekitarnya. Pemandangan yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan, mereka menunjukkan pengalaman hidup yang kaya dari Spectral Soul Demon Venerable di depan semua orang. Tiba-tiba, di belakang kepala Spectral Soul, kabut pelangi mengembang, membentuk tabir besar yang mendorong semua pemandangan di sekitarnya. Dalam gambar, ada banyak cahaya hijau, ini adalah dunia pecahan surga hijau dari 9 surga yang tak terlupakan. Sekelompok Gu Master berada di dalam bertarung dengan sekelompok Gu Immortals manusia bulu. Spectral Soul, yang masih seorang Gu Immortal, juga ada di antara mereka. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut hitam yang bergoyang tertiup angin, niat membunuh mengalir deras. Manusia, kalian terlalu berlebihan. Pemimpin Gu Immortal berbulu itu berteriak, melemparkan sebuah rumah Gu abadi. Itu adalah kota bulu suci. Lebih dari 10 Gu Immortal berbulu terbang ke kota bulu suci, saat kota itu meledak dengan cahaya yang gemilang. Para Gu Immortal manusia tidak dapat mengalahkan mereka, mereka benar-benar dikalahkan. Gu Immortal Spectral Soul tidak dapat menahan kekuatan rumah Gu abadi, dia terluka parah, nyaris tidak selamat. Selanjutnya, pemandangan itu lenyap, berubah menjadi gambar-gambar kecil yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu gambar mengelilingi Spectral Soul, melingkarinya dengan erat, hampir tanpa celah. Semua pengalaman dalam hidupnya, selama ada emosi di dalamnya, semuanya ditunjukkan, semua orang menonton dengan ekspresi bingung, mereka tidak dapat mengikuti jumlah adegan. Seluruh kehidupan Spectral Soul dipadatkan tanpa henti. Semua orang dapat melihat bahwa dia berjalan semakin jauh di jalan iblis, sifat membunuhnya juga meningkat, saat tingkat kultivasinya meningkat. Layar kabut yang besar terbentuk, mendorong gambar-gambar di sekitarnya menjauh lagi. Posisinya berada di kaki kiri Spectral Soul. Melihat ini, para dewa memiliki pemahaman, semakin besar pemandangan yang berasal dari kabut pelangi, semakin banyak variasi dalam emosi Spectral Soul saat itu. Jadi, saat pemandangan dimulai, perhatian semua orang tertarik. Ini adalah ruang putih perak. Itu adalah lokasi warisan sejati Tifing Heaven. Gu Immortal Spectral Soul menerobos masuk, kesombongan dapat dirasakan dari ekspresinya. Dia berbicara pada dirinya sendiri, Tifing Heaven, meskipun kamu adalah Demon Venerable, kamu sudah mati. Mengapa kamu tidak menyerahkan warisanmu kepadaku? Namun, warisan sejati Tifing Heaven ditinggalkan untuk iblis dunia lain. Gu Immortal Spectral Soul bukanlah iblis dunia lain, dia tidak memenuhi syarat untuk mewarisinya. Dia mencoba segala macam metode, tetapi di akhirnya memuntahkan darah, ekspresinya pucat saat dia kembali dengan tangan kosong. Ketika Spectral Soul menjadi Demon Venerable, dia mendominasi dunia, membantai massa. Dia berdiri di puncak, rambutnya seputih salju. Menatap jauh, melihat ladang mayat, melihat bentuk-bentuk kehidupan yang binasa. Ini tercatat dalam sejarah manusia, Spectral Soul menghancurkan kekuatan super tertentu dan membantai lebih dari 10 juta orang hanya untuk mendapatkan Gu Umur. Dia bermain dengan Gu Umur di tangannya, sementara ekspresinya bingung. Dia melihat pemandangan itu, bergumam pada dirinya sendiri, surga, jika kau ingin membunuh kami, mengapa kau menciptakan kami? Meskipun dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di dunia, dia bingung. Jalan pembunuhannya tidak dapat menjelaskan hal ini. Layar kabut besar lainnya muncul. Spectral Soul Demon Venerable datang ke ruang warisan sejati Tifing Heaven, tempat yang sama yang pernah dia kunjungi di masa mudanya. Kehendak Tifing Heaven terbentuk di depannya, siapapun yang bisa menjadi seorang yang terhormat memiliki aspek yang luar biasa.
Saya harap Anda bisa bermurah hati dan meninggalkan warisan sejati ini untuk orang yang ditakdirkan. Tangan Spectral Soul Demon Venerable berada di belakang punggungnya. Dia memiliki ekspresi dingin. Ketika saya masih muda, saya menginginkan segalanya di sini. Tetapi sekarang, saya telah memperoleh dao saya. Tidak peduli seberapa berharganya hal-hal di sini, mereka tidak menarik bagi saya. Saya datang ke sini karena saya punya pertanyaan. Kehendak pencuri surga tersenyum, saya mengerti. Mereka yang telah mencapai puncak kita akan memiliki pertanyaan tentang surga dan bumi. Bagaimana dengan ini? Saya akan berbagi pengalaman saya dengan Anda, sebagai referensi. Baiklah, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mengangguk. Kehendak pencuri surga melanjutkan, Anda mungkin sudah tahu, saya bukan dari dunia ini, saya adalah apa yang Anda sebut iblis dunia lain. Dunia tempat saya berasal berbeda dari sini baik dalam fondasi maupun pemandangannya. Bagi saya hanyalah seorang pengembara di sini, saya ingin pulang, saya telah berjuang sepanjang hidup saya untuk tujuan itu. Petik 2. Nama asli saya adalah Ben Jiesun, dalam penampilan asli saya memiliki rambut pirang dan mata biru. Sebelum datang ke sini, saya memiliki tunangan yang cantik, kami sedang bersiap untuk menikah. Saya memiliki status yang tinggi di masyarakat, itu karena saya seorang operator mecha. Mata Spectral Soul Demon Venerable bersinar dengan ketertarikan yang mendalam. Meskipun dia telah menjelajahi 5 wilayah, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dunia lain. Mecha, kamu bisa menganggapnya sebagai boneka, atau baju sirah. Seorang manusia tinggal di dalamnya dan memanipulasinya untuk melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa. Kehendak Tifing Heaven menjelaskan dengan samar. Sesaat kemudian, pemandangan lain muncul. Di dalam 88 True Yang Building, Spectral Soul Demon Venerable memegang warisan sejati Giant Sun, melihatnya sambil mendesah dalam-dalam, metode kepemilikan ini dapat memperpanjang umur, tetapi memiliki tubuh menggunakan jiwa hanyalah metode yang putus asa, kematian tetap tidak dapat dihindari. Untuk memperpanjang hidup seseorang, Gu umur adalah pilihan terbaik. Jalan seorang Gu immortal dipenuhi dengan malapetaka dan kesengsaraan, sulit bagi tubuh untuk melawannya, dan sulit bagi jiwa untuk hidup mandiri. Mempertahankan umur panjang berarti menantang surga, sulit. Giant Sun, oh Giant Sun, bahkan jika kau menciptakan 88 True Yang Building dan mencoba menjarah Gu umur di Northern Plains. Tetapi kehendak surga itu kejam, semakin sedikit Gu umur yang diproduksi, bahkan jika kau memperoleh semua Gu umur di dunia, lalu kenapa? Kehendak surga menentukan produksi Gu umur. Untuk hidup lama, yang terpenting adalah kehendak surga. Di sungai waktu, Spectral Soul Demon Venerable berdiri di udara, menatap teratai merah yang mengambang di permukaan sungai. Seluruh tubuhnya memancarkan kegelapan pekat yang menggerogoti teratai merah itu. Akhirnya, setelah mengerahkan seluruh usahanya, ia berhasil meninggalkan wajah hantu di permukaan teratai merah itu. Sepanjang sejarah, Red Lotus Demon Venerable yang paling misterius, Spectral Soul Demon Venerable mendesah. Wajahnya penuh kelelahan saat matanya bersinar terang. Aku ingin tahu, mengapa kau sengaja berhenti dan meninggalkan Gu abadi takdir yang terluka parah. Waktu yang lama berlalu, ekspresi Spectral Soul Demon Venerable bercampur dengan keterkejutan dan kebingungan. Ia bergumam, Star Constellation Immortal Venerable benar-benar membuat rencana yang dalam. Jadi hanya iblis dunia lain yang lengkap yang dapat menghancurkan takdir secara menyeluruh. Bahkan Tifing Heaven Demon Venerable hanyalah setengah iblis dunia lain. Dia mirip dengan jurus pembunuh abadi pengganti jiwa yang kubuat, jiwanya berasal dari dunia lain, tetapi tubuhnya lahir di sini. Aku ingin memperpanjang umurku, aku harus menentang surga, dan melawan keinginan surga. Sayangnya, keinginan surga tidak memiliki jiwa, aku tidak bisa membunuhnya. Mungkin dengan bantuan warisan sejati teratai merah ini, aku bisa menjadi setengah iblis dari dunia lain. Di sebuah ruang rahasia yang gelap, Spectral Soul Demon Venerable duduk di tanah. Ada formasi Gu yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Di dalam formasi Gu, ada mayat yang tak terhitung jumlahnya, termasuk pria, wanita, muda dan tua, dan segala macam manusia varian. Spectral Soul Demon Venerable sekarang memiliki rambut yang acak-acakan, tangan dan tubuhnya berlumuran darah, dia kurus seperti tengkorak, matanya bengkak dalam, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia menatap sebuah buku dengan saksama. Lebih besar dari Legenda Renzu,
untuk berpikir bahwa aku baru benar-benar memahamimu hari ini. Kamu adalah eksposisi jalan manusia, kamu adalah warisan sejati yang ditinggalkan oleh Rensu. Dengan metode jalan manusia, aku dapat menciptakan tubuh yang sama sekali baru. Setelah penggantian jiwa, aku akan menjadi setengah iblis dunia lain. Mungkin bukan hanya itu, aku masih bisa. Sayang sekali, sudah terlambat, sudah terlambat. Aku terluka parah hingga tidak dapat diobati. Kematian sedang mendekatiku. Melihat ini, Gu Immortal Pengadilan Surgawi sangat terkejut. Spectral Soul Demon Venerable tak terkalahkan di dunia, tetapi dia benar-benar mati karena luka-luka. Siapa yang melukainya? Atau apakah dia melukai dirinya sendiri setelah menguji metode jalan manusia? Ruang kosong penuh kesengsaraan masih terus berlanjut. Lebih dari separuh dari 1000 lengan Spectral Soul telah dipotong oleh burung terbang giok. Tubuhnya penuh luka, tetapi dia tidak melawan sama sekali.